Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Jayadi dari kelas Tadris IPA 6A. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal sebagai untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah bioteknologi. Jurnal yang saya ambil berjudul Afinitas Pengikatan Antibodi Monoklonal Trastuzumab terhadap Human Epidermal Receptor 2 yang diekspresikan tumor ganas ovarium. Latar belakang. Tumor ganas ovarium merupakan penyebab kematian urutan ke-6 di Indonesia. Tumor ganas ovarium mengekspresikan Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 atau yang disingkat dengan HER2. HER2 ini merupakan salah satu contoh proto-onkogen yang termasuk ke dalam kelompok reseptor tirosin kinase yang berperan penting dalam proses pertumbuhan sel. Salah satu antibodi monoklonal yang cukup berhasil dalam penanggulangan tumor ganas ovarium yang positif HER2 adalah trastuzumab. Trastuzumab merupakan satu-satunya terapi yang direkomendasikan oleh the Food and Drug Administration yang langsung ditujukan kepada HER2. Untuk mengetahui atau mendiagnosis tumor ganas ovarium ini dibantu dengan pemeriksaan MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Pemeriksaan MRI ini dilakukan masih menggunakan senyawa pengkontras gadolinium dietilen triamin pentaasetik asid yang tidak bersifat selektif karena senyawa pengontras gadolinium ini tidak bertarget. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian menggunakan trastuzumab. Untuk metodenya, yang pertama itu bahannya tentu saja trastuzumab, larutan salin, K2HPO4, KH2PO4, NaOH, dan bahan lainnya yang tertera pada PPT. Kemudian untuk alatnya digunakan magnetic stirrer, thermomixer, laminar airflow, plate reader, kromatografi lapisan tipis scanner, waterbed, dan lain-lainnya yang tertera juga di layar. Tahapan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan preparasi trastuzumab yang dilakukan dengan menggunakan iodogen sebagai oksidator. Tahapan yang kedua yaitu kultur sel. Sel SCOF3 ini dikultur dengan media RPMI yang mengandung 10% FBS dan 1% penicillin streptomycin dalam inkubator dengan 5% CO2 pada 37 derajat Celcius. Tahapan yang ketiga, tahapan terakhir yaitu penentuan afinitas pengikatan. Uji afinitas dilakukan dengan menginkubasi sejumlah tertentu 125 iodogen trastuzumab dengan populasi tertentu SCOF3. Pada tahapan pertama, yaitu preparasi trastuzumab, melalui beberapa tahapan, yaitu 5 tahapan lagi. Yang pertama itu dilakukan pemurnian trastuzumab. Trastuzumab yang digunakan berasal diperoleh dari pasar, sehingga perlu dilakukan pemurnian untuk memurnikan trastuzumab dari senyawa lain. Selanjutnya yaitu dilakukan penandaan trastuzumab dengan 125 iodogen. Bertujuan untuk memudahkan proses deteksi pengikatan antara antibodi monoklonal trastuzumab dengan reseptor HER2. Yang ketiga yaitu uji kemurnian radiokimia.
Uji kemurnian radiokimia ini menghasilkan kemurnian radiokimia 125 iodogen trastuzumab mencapai 98,84%. Selanjutnya pengukuran kadar protein trastuzumab dan langkah ketiga yaitu stabilisasi kompleks. Uji kestabilan ini dilakukan dengan cara menyimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 4 minggu dan dimonitor. Nah, tahapan yang kedua yaitu kultur sel. Sel kultur dilakukan setiap 2 atau 3 kali hari sekali sampai jumlah sel yang dibutuhkan memenuhi kebutuhan untuk uji afinitas pengikatan. Nah, tahapan akhir yaitu penentuan afinitas pengikatan. Untuk caranya tertera di PPT. Yang jelas penentuan afinitas pengikatan ini dilakukan dengan menginkubasi sejumlah tertentu 125 iodogen trastuzumab dengan populasi tertentu sel SCOF3. Hasilnya penelitian ini yaitu trastuzumab memberikan kemurnian radiokimia di atas 95%. Hal ini berarti trastuzumab masih cukup stabil dalam rentang waktu 120 jam setelah preparasi. Nah, secara statistik, trastuzumab dapat memprediksi ikatan spesifik 85,8%. Trastuzumab mempunyai afinitas pengikatan yang relatif tinggi terhadap HER2 sel SCOF3. Nah, diharapkan trastuzumab dapat digunakan sebagai dasar penyiapan senyawa pengontras berbasis trastuzumab untuk diagnosis tumor ganas ovarium. Kesimpulannya yaitu trastuzumab merupakan antibodi monoklonal yang berhasil terhadap HER2 kanker ganas ovarium. Ada 3 tahapan untuk mengetahui afinitas pengikatan trastuzumab terhadap HER2, yaitu tahap preparasi trastuzumab, kultur sel, dan penentuan afinitas pengikatan. Trastuzumab memberikan kemurnian radiokimia di atas 95% dan 85,8% dapat memprediksi ikatan spesifik terhadap HER2. Terakhir, trastuzumab diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyiapan senyawa pengontras berbasis trastuzumab untuk diagnosis tumor ganas ovarium. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.